Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas konversi energi listrik. Kami beranggotakan yang pertama Ailsa Safwanan Sarasendria, Muhammad Arif Ramadan, dan saya sendiri Nasyafia Sanamala. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai sistem resetting on grid, sistem resetting off grid, dan sistem resetting hybrid. Yang pertama yaitu mengenai sistem resetting on grid atau tenaga surya PLTS on grid. Sistem resetting on grid ini merujuk pada sistem tenaga surya yang terhubung ke jaringan listrik utama atau on grid yang dirancang untuk mengoptimalkan produksi energi meskipun ada bayangan di sekitar panel surya atau net setting. Net setting sendiri adalah bayangan yang disebabkan oleh objek yang dekat dengan panel surya seperti pohon, bangunan, atau struktur lainnya. Bayangan ini dapat mengurangi efisiensi dan output energi dari panel surya. Sistem on-grid merupakan sistem fotovoltaik yang terhubung langsung ke jaringan listrik pabrik. Sistem ini berarti energi yang dihasilkan oleh panel surya dapat langsung digunakan untuk kebutuhan rumah atau bisnis, dan kelebihan energi ini dapat diekspor ke jaringan listrik. Sistem resetting on-grid ini seringkali menggunakan imbalan kredit atau pembayaran. Selanjutnya, manfaat dari sistem on-grid. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS on-grid ini yang pertama memiliki manfaat dari segi penghematan biaya. Sistem ini mengurangi tagihan listrik dengan memanfaatkan energi matahari dan mendapatkan kredit atau pembayaran untuk kelebihan energi yang diekspor ke jaringan. Untuk manfaat yang kedua yaitu dari segi keandalan. Sistem ini memastikan pasokan listrik yang stabil karena tetap terhubung ke jaringan listrik utama. Selanjutnya yaitu dari dukungan lingkungan. Manfaat dari sistem on-grid ini dapat mengurangi emisi karbon dan jejak lingkungan dengan menggunakan energi terbarukan. Adapun komponen dari sistem resetting on-grid itu sendiri, yang pertama yaitu panel surya. Panel surya berfungsi mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Yang kedua ada inverter, berfungsi mengubah listrik DC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi listrik AC yang dapat digunakan oleh rumah atau bisnis. Yang ketiga ada meteran listrik. Meteran listrik berfungsi mengukur jumlah listrik yang dihasilkan maupun diekspor ke jaringan. Selanjutnya ada sistem pemantauan yang berfungsi memantau kinerja sistem dan memastikan optimalisasi pada sistem resetting on-grid. Adapun tantangan dan solusi dari sistem resetting on-grid ini yang pertama yaitu ketergantungan pada cuaca. Sistem resetting on-grid ini mengatasi ketergantungan pada cuaca dengan menggunakan baterai berkapasitas besar dan optimizer. Yang kedua ada biaya awal, yang berarti meskipun biaya awal mungkin tinggi, investasi ini dapat diimbangi dengan penghematan jangka panjang pada tagihan listrik yang dibayarkan. Selanjutnya untuk pemeliharaan baterai, sistem ini menjaga baterai dalam kondisi tetap baik dengan pemeliharaan rutin dan penggunaan pengontrol pengisian yang lebih efektif. Selanjutnya untuk sistem resetting akan dijelaskan oleh rekan saya Ailsa. Yang selanjutnya yaitu sistem resetting off grid. Jadi, nanti dari sistem resetting off grid sendiri yaitu sebuah konsep yang digunakan dalam instalasi panel surya untuk mengoptimalkan kinerja panel dalam kondisi yang terdapat bayangan atau shading dari objek sekitar. Shading sendiri dapat juga diartikan sebagai bayangan yang jatuh pada panel surya akibat objek yang berada dekat dengan panel tersebut, seperti pohon, tiang, ataupun bangunan. Bayangan tersebut dapat mengurangi efisiensi panel surya karena menghalangi sinar matahari yang seharusnya diterima oleh panel. Untuk pengertian dari off-grid system, yaitu sistem tenaga surya yang tidak terhubung dengan jaringan listrik utama. Sistem ini biasanya digunakan di daerah terpencil atau untuk rumah tangga untuk rumah tangga yang ingin mandiri dalam hal pasokan listrik. Sistem ini biasanya terdiri dari satu panel surya yang berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik, kemudian baterai yang berfungsi untuk menyimpan energi yang dihasilkan untuk digunakan saat matahari tidak bersinar, kemudian inverter yang berfungsi untuk mengubah arus searah atau
DC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus bolak-balik atau AC yang digunakan oleh perangkat rumah tangga, kemudian controller yang berfungsi untuk mengelola pengisian dan pemakaian baterai untuk memastikan umur panjang baterai dan efisiensi sistem. Kemudian mengatasi net shading dalam off-grid system. Yang pertama adalah penempatan optimal panel surya. Jadi, penempatan panel surya pada lokasi yang minim bayangan adalah langkah pertama yang cukup penting. Analisis lokasi dan sudut penempatan panel dapat membantu mengurangi dampak bayangan. Yang kedua yaitu penggunaan microinverter atau power optimizer. Microinverter dipasang pada setiap panel surya, memungkinkan panel bekerja secara independen. Jika satu panel terkena bayangan, hanya panel tersebut yang terpengaruh, sementara panel lainnya tetap beroperasi maksimal. Kemudian power optimizer yang serupa dengan microinverter, namun biasanya digunakan bersama inverter string. Power optimizer mengoptimalkan keluaran tiap panel sebelum mengirimnya ke inverter, mengurangi dampak bayangan pada kinerja keseluruhan sistem. Kemudian desain dan konfigurasi sistem. Yang pertama itu string configuration, menentukan bagaimana panel dihubungkan dalam satu atau beberapa string atau rangkaian. Kemudian memilih konfigurasi yang tepat dapat membantu meminimalkan dampak bayangan pada seluruh sistem. Kemudian bypass diodes dipasang pada panel surya untuk mengalihkan arus listrik melewati bagian panel yang terkena bayangan, sehingga mengurangi kehilangan daya. Kemudian perawatan dan monitoring dari net shading off-grid yaitu perawatan rutin dengan memastikan tidak ada objek baru yang menyebabkan bayangan dan membersihkan panel dari debu atau kotoran yang dapat mengurangi efisiensi. Kemudian monitoring sistem yaitu menggunakan sistem monitoring untuk memantau kinerja panel surya dan mendeteksi masalah yang mungkin timbul akibat bayangan. Untuk keuntungan atau kelebihan dari sistem net shading off-grid yaitu yang pertama adalah kemandirian energi. Jadi tidak tergantung pada jaringan listrik utama. Kemudian penghematan biaya listrik, jadi setelah investasi awal biaya operasional sistem relatif lebih rendah. Kemudian ramah lingkungan yaitu dengan mengurangi emisi karbon dan penggunaan energi fosil. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem net shading hybrid. Pengertian dari sistem net shading hybrid adalah kombinasi antara sistem tenaga surya on-grid dan off-grid yang dirancang untuk mengoptimalkan produksi energi meskipun ada bayangan di sekitar panel surya atau net shading. Sistem ini memanfaatkan kelebihan dari kedua sistem dengan kemampuan untuk menyimpan energi dalam baterai dan juga terhubung ke jaringan listrik. Sistem hybrid menggabungkan elemen-elemen dari sistem on-grid dan off-grid. Untuk sistem on-grid-nya sendiri yaitu terhubung ke jaringan listrik utama sehingga bisa menggunakan listrik dari jaringan jika produksi energi surya tidak mencukupi. Kemudian pada off-grid memiliki baterai untuk menyimpan energi memungkinkan penggunaan listrik saat sinar matahari tidak tersedia. Kemudian untuk pengertian dari net shading adalah bayangan yang disebabkan oleh objek yang dekat dengan panel surya seperti pohon, bangunan, atau struktur lainnya. Bayangan ini dapat mengurangi efisiensi energi dari panel surya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasafia. Izin melanjutkan selanjutnya untuk manfaat dari sistem hybrid. Manfaat dari sistem hybrid yang pertama yaitu kemandirian dan fleksibilitas energi. Jadi sistem ini menghasilkan dan menggunakan listrik secara mandiri dengan dukungan dari jaringan listrik utama jika diperlukan. Yang kedua yaitu dari segi keandalannya. Sistem hybrid ini memastikan pasokan listrik yang stabil dengan cadangan dari baterai dan jaringan listrik. Yang ketiga ada penghematan biaya. Sistem hybrid dapat mengurangi tagihan listrik dengan memanfaatkan energi matahari dan mendapatkan kredit atau pembayaran untuk kelebihan energi yang diekspor ke jaringan. Dan yang keempat ada dukungan lingkungan. Sistem hybrid ini dapat mengurangi emisi karbon dan jejak lingkungan dengan menggunakan energi terbarukan. Adapun komponen sistem dari sistem net shading hybrid yang pertama yaitu panel surya. Di sini panel surya berfungsi mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Yang kedua ada inverter hybrid yang berfungsi mengubah listrik DC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi listrik AC yang dapat digunakan oleh rumah atau bisnis dan mengelola aliran listrik antara panel surya, baterai, dan jaringan. Yang ketiga ada baterai, berfungsi menyimpan energi listrik yang dihasilkan untuk digunakan saat sinar matahari tidak tersedia. Yang keempat ada pengontrol pengisian. Di sini pengontrol pengisian berfungsi untuk mengatur aliran listrik dari panel surya ke baterai
untuk mencegah pengisian secara berlebihan. Selanjutnya ada sistem pemantauan yang berfungsi memantau kinerja sistem serta memastikan optimalisasi. Yang terakhir ada meteran listrik. Pada sistem hybrid ini yang berfungsi mengukur jumlah listrik yang dihasilkan, digunakan, dan diekspor ke jaringan. Adapun tantangan dan solusi dari sistem resetting hybrid ini, yang pertama yaitu ketergantungan pada cuaca. Sistem ini dapat mengatasi ketergantungan pada cuaca dengan menggunakan baterai berkapasitas besar dan optimizer. Meskipun biaya awal dari sistem hybrid ini mungkin tinggi, investasi ini dapat diimbangi dengan penghematan jangka panjang pada tagihan listrik yang dibayarkan. Yang ketiga ada pemeliharaan baterai. Sistem hybrid dapat menjaga baterai dalam kondisi tetap baik dengan pemeliharaan rutin dan penggunaan pengontrol pengisian yang lebih efektif. Dari yang kami jelaskan pada sistem resetting off-grid, on-grid maupun off-grid utilitas, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing sistem, pilihan antara resetting on-grid, off-grid maupun hybrid sebaiknya didasarkan pada kebutuhan energi, lokasi, anggaran, dan tujuan jangka panjang penggunaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Selanjutnya untuk simulasi dari aplikasi PVSys akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rifan. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi dari rekan-rekan Ailsa dan rekan Syafia. Di sini saya mempresentasikan di mana simulasi untuk near setting of grid. Jadi bisa dilihat di sini yang pertama ini dari apabila kalau kita mau melihat baru ini diklik di sini untuk baru. Nah, untuk di sini nih geografiknya yang kita lihat ini adalah peta, di mana kita harus mencari titik lokasi rumah kita yang ada di Google Maps, lalu kita dialokasikan di lokalitinya tersebut. Setelah selesai dicari, nantinya ini akan ditarik dari get from koordinat. Jadi kita ngambil dari titik koordinat tadi untuk dimasukkan ke informasi yang sudah didapat. Yang dari sini saya sudah mengambil contoh rumah yang ada di Melinju, Jalan Melinju yang ada di Medan. Nah, yang selanjutnya kita ke orientasi. Jadi di orientasi ini ada yang namanya tilt. Tilt ini adalah sudut sinar pancaran. Jadi ini adalah sisi miringnya ini yang kalau misalnya di Jawa Timur atau di daerah Indonesia ini rata-rata dia untuk sudutnya itu adalah 7 dan vertikalnya dia 0. Memang dibuat 0 agar dia maksimal untuk memancarkan sesuatu. Dan ini diambilnya dari per tahun, bukan summer atau winter. Jadi menyesuaikan dari 1 tahunnya. Oke. Lalu selanjutnya ini user needs. User needs ini terdapat apa yang dibutuhkan dalam suatu rumah tersebut. Jadi di yang saya contohkan ini di rumah saya ada 14 lampu yang setiap lampunya ada besarannya ini ada 15 watt. Lalu ada satu TV besarnya 65 watt dan untuk ada kulkas juga satu yang 100 kWh per hari. Lalu ada mesin cuci dish and cold washer 170 watt. Lalu selanjutnya dari hourly distribution ini adalah berapa saya pemakaiannya pada saat 1 hari tersebut. Jadi pada lampu ini saya dalam sehari total pemakaian lampu ini ada 11 jam pada 1 hari tersebut. Lalu pada TV juga 12,5 jam pada 1 hari.
dan kulkas full 24 jam menyala, dan juga pada mesin cuci kurang lebihnya 2 jam apabila menggunakannya adalah 2 kali penggunaan. Lalu konsumsinya definisinya adalah per tahun, bukan per musim maupun per bulan, karena kita untuk bisa melihat jangka panjangnya adalah per tahunnya. Lalu di harinya ini adalah 7 hari, dalam 1 minggu ada 7 hari. Di sini kita oke. Selanjutnya kita ke sistem. Nah, di sistem ini ada storage, ada PV array, ada backup. Jadi yang pertama storage. Storage ini baterai. Dikarenakan kalau kita ini menggunakan off grid, jadi kita harus melalui baterai. Dan di sini adalah ada 2 jenis baterai, mau menggunakan lead acid atau lithium ion. Dan di sini saya memakai baterai aki kering lithium. Lalu ini ada mereknya. Jadi mereknya pada di PVC sini menyediakan semua berbanyakan merek, ada CTI, Solta, Wiko, Vitek, dan lain-lain. Di sini saya memakai LG Gen. Lalu kapasitas yang dibutuhkan di sini sudah disediakan pada di PVC sini. Jadi kita tidak perlu mencari-cari lagi di Google atau maupun dicari di sumber lain. Jadi di PVC tersebut ini sudah menyediakan semua apa yang dibutuhkan pada saat penggunaan. Di sini saya menggunakan baterai dengan 881 volt sebesar 129 Ah. Lalu selanjutnya di PV array. PV array ini adalah PV modul pada solar cell tersebut. Jadi di sini saya memakai yang mereknya SAP. Di sini juga ini banyak mereknya pada solar cell. Ada Solar Watt, Solar Tech, Solar Park, dan macam-macam. Ada Sunny School, ada banyak macam. Jadi para rekan-rekan mungkin kalau misalnya mau melihat-lihat atau mereknya apa, di sini di BVC sudah tersedia banyak merek-merek yang sudah tersedia dan tidak perlu cari lagi di sumber lain. Lalu di sini adalah ini juga spesifikasi dari tiap merek. Jadi untuk kalau misalnya butuh tiap mereknya berapa WP, untuk rumahnya berapa, di sini sudah disediakan oleh PVC. Jadi untuk merek-merek tersebut kalau mau butuh berapa WP, jadi di sini sudah ada spesifikasinya, ada yang mono, ada yang poli, jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, untuk selanjutnya ini menggunakan MPPT converter. Setelah itu menggunakan backup. Di sini kalau menggunakan off grid diwajibkan menggunakan backup. Kenapa? Karena kalau misalnya kalau ada komponen yang misalnya terjadi error sesuatu, maka sistem pada solar cell tersebut tidak akan berfungsi karena ada yang salah satu yang diputus. Jadi kita harus mempunyai backup genset untuk sebagai cadangan. Oke. Lalu setelah sistem kita ke horizon. Nah, di horizon ini kita bisa melihat bagaimana titik puncak panas pada solar cell yang kita gunakan. Lalu ada di near setting. Pada near setting ini kita melihat konstruksi perspektif. Nah, konstruksi perspektif ini adalah gambaran seperti kalau kita mempunyai rumah, terus kita ada halangan apa. Misalnya, ini kalau yang rumah yang saya ambil contoh ini ada satu rumah dan juga ada penghalang besar, yakni pohon. Jadi untuk lokasi rumah yang ada di Medan dan juga saya ada pada rumah itu dekatnya ada pohon yang menghalangi. Jadi fungsinya apa? Kalau misalnya kita menggambarkan tersebut, jadi kita bisa menggambarkan bagaimana kita efektifnya pada bayangan yang ada di rumah sana. Jadi kita tidak perlu untuk ke rumahnya langsung untuk mengecek situasi yang ada di sana, cukup menggunakan kita construction perspektif ini dan juga menggunakan Google Maps yang sudah disediakan yang tadi di awal. Selanjutnya kita run simulation.
Nah, di sini bisa dilihat total kapasitas yang ada adalah 515 Ah dan juga baterai voltage adalah 841 volt. Dan juga di sini setiap bulannya bisa dilihat berapa performance rasionya. Dan yang terjadi di sini hasilnya adalah 0,447 performance rasionya. Lalu kita save. Terus selanjutnya yang terakhir kita ke economic evaluation. Jadi di economic evaluation ini adalah yang dimana kita apabila mau melakukan pengadaan, apabila kita membeli satu baterai dengan harga 2,5 juta, controller dengan harga 1 juta, dan juga backup genset itu harga 2 juta. Jadi kita memperbandingkan, jadi apakah kalau kita membeli ataupun memakai solar panel tersebut apakah efektif ya pada saat 10 tahun ke depan atau 55 tahun ke depan. Jadi kita di sini di PVC ini bisa mengkalkulasi apakah solar cell ini worth it nggak sih kalau kita pakai pada kegiatan-kegiatan yang akan datang besok. Jadi cukup sekian dari simulasi yang saya sampaikan. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.